Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dari Angkatan 62, Kelompok 3, Instansi Poliklinik Desa Salut 1, Tutor Dr. Andes I Gusti Lanang Rakayoga MH. Saya akan mempresentasikan tugas individu Latsar CPNS 2021 tentang cermin integritas. Yang pertama, apakah Anda memiliki nilai-nilai pribadi yang diyakini dan dianut yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi? Jika iya, tuliskan nilai-nilai tersebut beserta kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Jawabannya iya. Saya memiliki nilai-nilai pribadi yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi. Contohnya adalah jujur dan tanggung jawab. Jujur merupakan karakter penting yang harus dimiliki setiap orang dan erat kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Karena awal dari tindakan korupsi adalah ketidakjujuran. Kemudian bertanggung jawab. Dengan tidak mengabaikan hak-hak pasien atau masyarakat yang kita layani dan instansi tempat kita bekerja sehingga tidak berdampak kerugian pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan instansi tempat kita bekerja. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut dalam aktivitas pribadi, pekerjaan, dan organisasi? Penerapan nilai dasar korupsi, jujur dan tanggung jawab dalam aktivitas pribadi, misalnya adalah dengan apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan perbuatan, dan perbuatan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian penerapan nilai dasar korupsi dalam aktivitas pekerjaan, misalnya dalam hal penyampaian informasi mengenai hasil pemeriksaan pada ibu hamil sesuai dengan apa yang ditemukan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dan dalam aktivitas organisasi, misalnya dengan mengikuti aturan atau kode etik organisasi dengan baik dan benar. Pertanyaan ketiga, apakah lembaga tempat Anda bekerja atau organisasi Anda memiliki kode etik? Menurut Anda, apakah kode etik tersebut bertentangan dengan pemberantasan korupsi atau sebaliknya? Ya, di tempat saya bekerja memiliki kode etik dan tidak bertentangan dengan pemberantasan korupsi. Karena isi dari kode etik tersebut berisi tentang peningkatan pelayanan yang diberikan oleh petugas kesehatan, kedisiplinan petugas, dan pelayanan yang sesuai dengan SOP. Pertanyaan yang keempat, pernahkah Anda melakukan pelanggaran atas nilai-nilai integritas yang diyakini dan dianut dan atau kode etik organisasi, lembaga? Ceritakan salah satu contohnya yang paling Anda sesali hingga kini. Pertanyaannya, jawabannya adalah iya, pernah. Saya pernah melanggar kode etik organisasi, yaitu dengan melakukan pelayanan yang mengabaikan SOP dan hampir menyebabkan kegawat daruratan pada pasien karena panik dan kejadiannya secara tiba-tiba. Kemudian, apakah Anda mengakui pelanggaran tersebut? Jika iya, mengapa dan kepada siapa Anda menceritakan pengakuan tersebut? Ya, saya mengakui bahwa itu merupakan pelanggaran kode etik organisasi karena saya melakukan tindakan HPP atau hemorrhagic postpartum atau pendarahan pasca persalinan, tidak melakukan tindakan penginfusan terlebih dahulu. Dan tindakan tersebut sudah saya ceritakan kepada bidan koordinator dan kepala ruang bersalin. Upaya apa yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Upaya yang saya lakukan adalah dengan cara terus belajar dan update ilmu kebidanan, terutama kegawat daruratan. Kemudian yang kedua, belajar bersikap tenang dan cekatan dalam menghadapi situasi kegawat daruratan. Dan yang ketiga adalah belajar dari pengalaman sebelumnya. Pertanyaan ketujuh, apa yang Anda lakukan
jika ada orang lain yang perilakunya tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang Anda yakini. Jika saya menemukan ada orang yang perilakunya tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang saya yakini, saya akan berusaha menegurnya dengan baik dan mengajaknya berdiskusi mengenai hal itu. Pertanyaan ke-8, pernahkah Anda menegur orang lain karena yang bersangkutan melanggar nilai-nilai dan norma yang Anda yakini? Ceritakan. Pernah, saya pernah menegur teman ASN senior yang sering pulang lebih awal dan sering keluar pada saat jam pelayanan. Pertanyaan ke-9, pernahkah Anda menyatakan kepada atasan karena ia melanggar nilai-nilai dan norma yang Anda yakini? Jika ya, ceritakan alasan Anda melakukan hal-hal tersebut. Jawabannya, selama ini saya belum pernah. Kemudian pertanyaan yang ke-10, pernahkah Anda menentang atasan karena menegur hal-hal yang tidak benar? Jika ya, ceritakan alasan Anda melakukan hal-hal tersebut. Pernah. Saya pernah menentang mengenai aturan, dan alasan kenapa saya menentang karena peraturan itu tidak ada di dalam tugas dan fungsi pokok saya sebagai bidan desa. Dan jika aturan tersebut saya laksanakan terus-menerus, maka tugas yang harusnya menjadi tanggung jawab saya menjadi terabaikan. Pertanyaan ke-11, pernahkah Anda menyampaikan kebenaran dalam situasi yang sulit? Jika iya, ceritakan tindakan-tindakan Anda dalam mempraktikkan atau mempertahankan kebenaran tersebut. Jawabannya tidak pernah. Pertanyaan terakhir, pernahkah Anda mengalami kerugian-kerugian pribadi yang diakibatkan menyampaikan suatu kebenaran? Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Jawabannya tidak pernah. Demikian penjelasan tentang cermin integritas dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.